acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat PJ Perpustakaan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, peserta Sibaper Sinau Bareng Perpustakaan seri 21 dengan tema belajar memilih untuk mendukung penulisan karya akhir pada hari ini, Senin 13 Maret tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Cukup. Acara selanjutnya adalah sambutan dari penanggung jawab perpustakaan SKK MIPA UGM. Kepada Bapak Sukirna IPMA, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Maniso. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua dalam bentuk kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan Sibaper Sinau Bareng Perpustakaan seri yang ke-21 tentang bagaimana menggunakan Mendeley yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk penulisan karya ilmiah. Atas nama Perpustakaan FKKMK Universitas Gadjah Mada, pertama-tama kami terima kasih kepada Ibu Ngesti, Dr. Anda Ngesti Gandini, MHUM, sebagai narasumber dalam kesempatan siang hari ini. Kemudian Mas Maniso sebagai moderator dalam acara ini, serta Bapak Ibu sekalian, peserta Sibaper yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama sharing perpustakaan ke Bapak Ibu sekalian, yang bisa dimanfaatkan untuk Mendeley untuk penulisan karya ilmiah, sehingga akan bisa membantu atau mendukung Bapak Ibu sekalian dalam proses penulisan karya ilmiah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan Sibaper itu merupakan kegiatan rutin di perpustakaan. Kita agendakan ini bagian dari program kegiatan perpustakaan dalam rangka untuk mendukung Bapak Ibu sekalian dalam proses pembelajaran ataupun penelitian, sehingga perpustakaan bisa berkontribusi, bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kegiatan ini ada dua. Yang pertama hari ini untuk penggunaan Mendeley, kemudian nanti hari kedua besok siang tentang bagaimana mengoptimalkan MS Word dalam rangka untuk mendukung penulisan karya akhir dalam bentuk template pembuatan karya ilmiah. Kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, dan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan pelatihan ini. Harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan pada siang hari ini. Atas nama perpustakaan juga mohon maaf seandainya kami dalam melayani kegiatan ini ada sesuatu hal yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan sebagai masukan untuk melakukan kegiatan yang lebih baik lagi. Bapak sekalian, demikian mungkin pengantar atau sambutan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini sampai dari awal sampai akhir nanti dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sukirno SPMA yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara Sibaper Sinau Bareng Perpustakaan seri 21 dengan tema Belajar Menilai untuk mendukung penulisan karya akhir. Baik, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan ditemani oleh narasumber dari Perpustakaan KMK, yaitu Ibu Nesti Gandini. Apakah sudah siap Ibu Nesti? Oke, baik, Bapak Ibu, sedikit akan saya sampaikan pengantar. Terkadang kita di dunia akademik memang akan menghadapi beberapa kewajiban seperti menulis dan lain-lain, baik tulisan ilmiah seperti tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi maupun menulis untuk jurnal dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut tidak lepas dari apa yang disebut gaya style dalam penulisan untuk referensi. Di sini kita akan ada dikenalkan beberapa penulisan referensi, apakah Excel atau mungkin yang lain. Nah, kita bersama-sama akan belajar bersama Ibu Nesti untuk tahu lebih lanjut dengan menggunakan Mendeley. Nah, Ibu Nesti akan memaparkan materi bagaimana sih penggunaan Mendeley untuk mendukung Bapak Ibu dan hadirin semua dalam melakukan penulisan ilmiah. Baik, Ibu Nesti, apakah sudah siap? Ya, sudah siap Pak Lal. Baik, terima kasih Bu Nesti. Kami silakan untuk Bu Nesti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Sibaper hari ini, hari Senin 13 Maret 2023. Hari ini Sibaper yang ke-21. Ya, mungkin di antara peserta sudah pernah ada yang ikut mungkin ya. Mungkin atau mungkin belum sama sekali, karena kegiatan ini kami selenggarakan secara berkala. Baik, tadi Pak Maniso sudah memberikan pengantar bagaimana sebenarnya Mendeley itu. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja saya mau izin share PPT. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya PPT Sudah, saya Bu. ya? Ya, Sudah, oke, Bu. baik. Ya, sudah. Sebentar. Begini ya. Oke. Ya, hari ini kita awali dengan belajar Mendeley untuk mendukung penulisan karya ilmiah. Ya, sahabat Sibaper, Mendeley itu sebenarnya dikembangkan oleh Science Direct. Jadi Science Direct sudah menyediakan kita untuk Mendeley. Memang sebelum September 2022, aplikasi Mendeley ini kita bisa mengaksesnya dan menggunakannya secara free. Tetapi sejak per awal September 2022 sudah tidak lagi free. Tetapi sih sebenarnya ada celah-celah yang untuk kita bisa menggunakannya secara free. Oke, nanti kita akan sharingkan. Baik, sahabat Sibaper, selama ini kalau menggunakan reference management, biasanya menggunakan apa? Sudah pernah Mendeley? Sudah mengenal Mendeley sebelumnya? Sudah menginstal aplikasi ini? Sudah, di komputer Bu. masing-masing? Sudah. Kalau ada yang belum? Sudah ya? Oke. Sampun. Baik. Saya berarti dalam hal ini sudah pada familiar ya. Tinggal kita nanti bagaimana mengembangkannya. Oke. Oke, sebagai pengantar,
Jadi mengapa citasi itu penting? Kemudian kapan citasi itu kita perlukan? Selanjutnya sebagai pengantar juga nanti akan saya sampaikan untuk elemen referencing itu sendiri. Selanjutnya nanti akan saya informasikan juga, saya sharingkan juga mengenai instalasi Mendeley. Jadi bagaimana menginstal aplikasi Mendeley, komponen apa saja yang kita perlukan, kemudian selanjutnya mengelola koleksi referensi library. Bagaimana menambahkan data referensi, selanjutnya bagaimana mengambil data referensi yang langsung kita kumpulkan dari internet, atau kalau seandainya kita sudah mempunyai file di folder kita bagaimana cara menambahkan ke Mendeley kita. Nah, nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang keempat nanti sebagai outline hari ini, yaitu yang paling penting cara membuat citasi dan daftar pustaka. Jadi bagaimana membuat citasi, membuat daftar pustaka yang tentunya ini adalah inti dari aplikasi Mendeley itu sendiri. Oke. Ya, Sobat Cibaper, mengapa citasi itu penting? Ya, yang jelas adalah koleksi referensi itu perlu kita kelola agar mudah ditemukan saat kita perlukan, kita butuhkan. Selain itu juga saat ini sudah mulai marak lagi hubungannya dengan plagiasi. Jadi kenapa Mendeley? Mendeley kita pilih salah satunya adalah untuk menghindari tindak plagiasi. Jadi untuk citasi dan bibliografi. Selain itu juga mengapa citasi itu penting? Yaitu memudahkan pembuatan citasi dan daftar pustaka. Jadi ini lebih ke efisiensi waktu. Kemudian menyediakan fasilitas untuk melakukan pencarian sumber informasi, baik itu ke e-jurnal maupun ke e-database. Ya, oke. Terus kemudian kapan citasi itu kita perlukan? Ya, oke, citasi itu kita perlukan pada saat yang pertama, pada saat kita perlu menyajikan sumber data, bisa itu berupa statistik, diagram, tabel, gambar, maupun ilustrasi ke dalam naskah tulisan kita. Kemudian kita perlukan citasi terutama pada saat kita harus menjelaskan teori atau gagasan dari tokoh atau ilmuwan tertentu atau dari para peneliti sebelum kita. Kemudian kita perlukan pada saat kita harus memberikan argumen pendukung bagi pendapat kita. Selanjutnya juga pada saat kita perlu menyajikan definisi kutipan langsung, menyusun ulang tulisan atau pendapat orang lain dalam bentuk paraphrase. Oke. Ya. Ini secara garis besar untuk citation style itu ada dua. Yang pertama yaitu in-text numerical dan satu lagi in-text name referencing style. Ya. Oke. Untuk yang pertama in-text numerical referencing styles ini in-text numerical ya. Oke. Ini biasanya style-style ini digunakan formatnya adalah ini apa namanya berupa angka. Jadi kita harus menuliskan nomor angka-angka. Iya, angka. Jadi karena in-text numerical, jadi dia berupa angka. Kemudian stylenya yang biasanya menggunakan ini adalah khusus untuk British Standard. British Standard yaitu ada IEE dan Vancouver. Jadi biasanya menggunakan penulisannya menggunakan angka, nomor urut biasanya. Oke, itu untuk in-text numerical. Ini secara garis besar. Yang satu lagi ada in-text name referencing style. Kalau ini menggunakan nama. Jadi biasanya kalau di daftar pustaka itu dia dibuat secara alfabet. Jadi tersusun secara ini urut alfabet A sampai Z seperti itu. Jadi untuk style ini yang menggunakan in-text name referencing yaitu ada Harvard style, ada APA style, kemudian ada MLA style. Ya, ini adalah style-style nanti tergantung kita akan menggunakan yang mana.
Oke, walaupun memang banyak sekali jenis style yang digunakan. Jadi saya yakin di masing-masing perguruan tinggi itu menggunakan style atau penulisan, gaya penulisannya berbeda-beda. Seperti kami contohkan, kalau kami di UGM ada style sendiri, makanya kami namakan stylenya adalah style UGM, seperti itu. Memang ada perbedaan sedikit dengan style yang aslinya, seperti itu. Makanya kita ada tim yang mengembangkan sendiri membuat style itu. Jadi mungkin bagi peserta Sibaper saat hari ini, mungkin ada yang sedang menulis dan menyiapkan tulisan, di mana sivitas akademikanya adalah UGM. Nanti mungkin sebaiknya menggunakan stylenya style UGM. Kalau tidak punya, nanti kami dari tim di perpustakaan nanti bisa memberikan kopian stylenya. Ya, oke. Untuk elemen referencing. Elemen referencing, jadi ini misalnya saya contohkan buku. Jadi elemen-elemen yang harus ada di dalam daftar pustaka, di dalam penulisan kepustakaan, itu yang pertama tentunya adalah penulis, kemudian tahun terbit, judul utama dan subjudul kalau ada subjudulnya, judul bab kalau ada, kemudian nama editor, edisi, tempat terbit dan penerbit, kemudian halaman. Halaman di sini yang kita tuliskan di dalam daftar pustaka bukan halaman keseluruhan dari satu buku tersebut, jadi halaman yang kita sitir. Misalnya halaman yang kita sitir adalah halaman 25 sampai 26 misalnya. Itu saja yang kita tuliskan di dalam daftar pustaka. Oke, ini kalau buku. Kemudian dia kalau sumbernya berasal dari internet, yang perlu kita masukkan di sana adalah elemen-elemennya. Yang pertama tentunya adalah author, kemudian title, kemudian media type. Selanjutnya di sana ada penerbit dan tempat terbit. Kemudian waktu penerbitan. Kalau kita dari internet tentunya harus memasukkan alamat situs atau URL-nya, nama database, dan waktu akses. Oke, ini kalau internetnya itu adalah sumbernya bukan dari database. Misalnya sumbernya itu kita peroleh pada saat kita browsingnya dari Scholar Google misalnya. Di mana dari Scholar Google itu yang akan kita sitir, dia tidak menyertakan atau sumbernya bukan berasal dari jurnal. Tetapi memang dia benar-benar pure sumbernya yang ada dari Scholar Google misalnya. Nah, itu harus kita tuliskan URL-nya. Tetapi kalau misalnya, oke, kita ambilnya dari internet, kemudian pada saat kita lihat full text-nya, kemudian dia tertulis sumber jurnalnya misalnya, jadi misalnya dia dipublish di manajemen, jurnal manajemen misalnya. Ya udah, yang kita tulis berarti bukan alamat URL-nya, tetapi adalah sumber jurnalnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Peserta Sibaper. Oke. Itu tadi kalau dia dari internet. Sekarang kalau sumbernya berasal dari jurnal. Ini bisa berupa jurnal berasal dari database atau jurnal yang berasal sumbernya dari hard copy yang kita miliki misalnya. Ini elemen yang harus kita masukkan adalah yang pertama author, kemudian article title, kemudian jurnal title, volume dan nomor atau isu, kemudian tahun terbit dan halaman. Nah, bedanya halaman yang kita tuliskan di dalam jurnal dan buku, kalau di buku tadi saya sebutkan halaman yang dituliskan di dalam daftar pustaka adalah halaman yang kita sitir saja. Kalau sumbernya dari jurnal, nah halaman yang kita tuliskan adalah semuanya. Maksud saya semuanya adalah misalnya kita mensitir seperti yang saya contohkan ini. Yang kita sitir adalah satu judul ini, The Biochemics of the Human Tongue misalnya. Dia dipublish di International Journal for Numerical Methods. Nah, yang kita tulis adalah halaman dari satu artikel, judul artikel ini, dia diterbitkan di halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, itu yang kita tuliskan.
Jadi perbedaan penulisan halaman di daftar pustaka antara jurnal dan buku seperti itu, Sobat Sibaper. Oke, nanti jangan salah ya. Oke, ini gambar pada saat zaman jahiliyah mungkin ya. Jadi sebelum kita mengenal adanya aplikasi Revman, jadi kita ketahui Revman ada banyak sekali ya Sobat Sibaper. Jadi ada Mendeley, ada Zotero, ini yang gratisan nih. Kemudian ada juga yang berbayar. Jadi tapi saat ini kita ngomong yang gratisan saja ya, nggak usah yang berbayar. Oke, ini mungkin zaman dulu. Kalau zaman dulu kita begitu dapat informasi atau dapat handout atau dari jurnal-jurnal apa, wah kita langsung fotokopi misalnya. Begitu kita tumpuk-tumpuk sudah sampai lama, nah lupa harus nyari kemana-mana. Nah, oke, ini sekarang sudah tidak terjadi lagi karena sudah banyak terbantu adanya aplikasi Revman yang gratisan seperti itu, Sobat. Oke. Sekarang masalah yang kita hadapin. Jadi yang pertama, kita tidak menggunakan sumber primer. Kemudian pustaka yang digunakan tidak mutakhir. Biasanya tahunnya lama-lama. Dan ada ketentuan kalau di dalam penulisan kita, dalam membuat sitasi, apabila dia sumbernya berasal dari jurnal, jadi maksimal yang kita sitir adalah untuk 5 tahun terakhir. Nah, seperti itu Sobat Sibaper. Tetapi kalau dari buku atau undang-undang, itu sih kalau misalnya masih 5 atau 10 tahun terakhir masih boleh, asal belum ada edisi revisi, seperti itu. Itu masih diperbolehkan untuk kita pakai. Kemudian masalah yang kita hadapi lainnya juga penulisan sitasi yang salah, tidak konsisten mengikuti gaya. Nah, kebayang nggak kalau zaman dulu seperti ini ya, kalau zaman dulu kita dalam membuat daftar pustaka, jadi dalam membuat sitasi, kita sok kadang salah pengetikan nama, kemudian tidak konsisten dalam mengikuti gaya atau style penulisan yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya aplikasi Revman ini, tentunya sangat membantu kita, terutama para peneliti dan mahasiswa. Kemudian penulisan daftar pustaka yang salah, tidak konsisten mengikuti gaya. Oke, karena kita harus meretype, jadi terkadang gaya penulisannya itu berbeda. Maksud saya gini, misalnya kalau kita mengikuti style APA misalnya, jadi biasanya kalau setelah kita mengetikkan outer, kemudian tahun, nah setelah tahun harus kita ikuti titik ataukah titik koma, nah itu terkadang tidak konsisten. Jadi makanya dengan adanya aplikasi Revman yang gratisan ini, harapannya Sobat Sibaper nanti bisa dengan mudah untuk mengeksekusinya. Jadi kita tetap harus menggunakan Revman, bantuan Revman, tidak hanya pada saat kita harus membuat laporan akhir, maksud saya tidak harus pada saat kita membuat tesis, disertasi maupun skripsi. Tidak saat itu saja kita menggunakan aplikasi Revman, tetapi saran saya mulai dari saat ini silahkan Sobat Sibaper sudah menggunakan aplikasi ini. Jadi ini akan mempermudah terutama pada saat kita harus membuat tulisan, membuat karya-karya tulisan, dan untuk laporan-laporan di kegiatan kuliah harian kita. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kita ke depannya untuk mempermudah kita juga ya. Oke, ini adalah beberapa perangkat Revman yang gratisan dan berbayar. Ada Revwork, ada EndNote. Kalau EndNote itu berbayar. Mendeley, Zotero, sama Colways. Nah, ini salah 3 yang termasuk tidak berbayar atau gratisan. Kalau EndNote itu sebenarnya katanya sih ada yang gratisan, tetapi memang untuk khusus edisi terbatas ya. Jadi hanya sekian bulan harus kita update ulang. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya ya, monggo silakan boleh dipilih nanti. Boleh Mendeley, boleh Zotero. Intinya adalah yang familiar saja yang dilakukan oleh user. Ya, oke. Ya, mengapa toh Mendeley? Ya,
Pertama, karena Mendeley itu merupakan free academic software. Kemudian cross platformnya dia bisa menggunakan Win, Mac, Linux maupun mobile. Kemudian dia juga bisa diterapkan di all major browser. Jadi ada Mendeley desktop, ada web, kemudian ada mobile. Nah, ini bisa kita pilih salah satu. Ya. Terus kemudian how does Mendeley help? Jadi bagaimana atau Mendeley bisa membantu kita untuk membuat itu tadi yang sudah saya informasikan di depan ya. Mendeley di sini dia bertindak sebagai apa ya, semacam tempat penyimpanan informasi referensi kita. Jadi kita bisa menambahkan makalah di perpustakaan kita, perpustakaan Mendeley maksud saya, dengan mengimport file PDF yang disimpan di komputer kita, atau dengan mengambilnya dari lokasi lain, seperti katalog online, seperti Maaf Bu Ngesti, misalnya, bisa share ulang ya, untuk share screen ulang ya. gimana Pak? Munculnya share screen ulang, munculnya wajahnya Mbak Ngesti. Share screen ulang, berarti saya stop share dulu ini. Ya, stop share dulu ya. Oke, terus. Sorry. Salah nge-share-nya. Sebentar. Nggak terbaca ya? Bukan, tadi ada teknis ya. Oke. Ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah, Mbak. Tinggal Sebentar, disesuaikan saya halamannya. masuk ke itunya langsung ya. Ya, Oke, sampai sini ya tadi ya. betul. Gimana? Ada masalah kah? Ada yang bermasalah? Sobat Silakan Cibabit? Bapak Ibu, kita sersan ya, serius tapi santai. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada belum jelas bisa langsung raise hand saja. Nanti bisa saya sampaikan. Tetapi apabila Bapak Ibu mau mempersiapkan pertanyaan, bisa Bapak Ibu ajukan melalui chat ya. Baik, silakan dilanjut Mbak Ngesti. Sepertinya belum ada yang raise hand untuk saat ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita masih ada di how does Mendeley help. Jadi ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini bagaimana Mendeley itu membantu kita, terutama dalam membuat sitasi maupun referensi atau daftar pustaka. Ya, Mendeley dalam hal ini, ya, halo, enggak ya? Ya, oke. Mendeley dalam hal ini bertindak sebagai tempat penyimpanan informasi referensi kita. Jadi kita bisa menambahkan makalah ke dalam perpustakaan Mendeley kita. Jadi dengan cara mengimport file PDF yang disimpan di dalam Mendeley atau dengan mengambil dari lokasi lain. Seperti misalnya katalog online dari Science Direct, Scopus, Medline maupun yang lainnya, maupun database yang lainnya. Jadi kita dapat membuat entry untuk item yang tidak dapat kita akses sebagai PDF dan masukkan detail secara manual. Ya, oke. Maksud saya gini, kalau seandainya kita memiliki formatnya tercetak nih Sobat Cibaper, kemudian format cetak tersebut kita butuhkan, jadi kita sangat memerlukan referensi tersebut, tetapi kita memilikinya hanya format cetak, tidak ada format yang soft file. Caranya bisa kita simpan ke dalam perpustakaan Mendeley kita, jadi dengan cara add entry manually. Jadi kita hanya butuh memasukkan metadatanya saja. Nanti kita akan praktekkan bagaimana kalau kita hanya memiliki format tercetak saja. Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, ini tadi saya coba ulangi lagi. Jadi mengapa kita harus memilih Mendeley? Jadi memang tadi sudah saya informasikan karena Mendeley dapat berjalan pada sistem operasi MS Windows, Linux maupun Mac OS. Kemudian dia menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Yang jelas Mendeley ini adalah smart filtering and tagging, kemudian PDF viewer dengan kemampuan annotation dan highlighting,
Jadi nanti kita bisa dengan Mendeley, kita bisa bermain-main berwarna-warna dengan naskah-naskah yang sudah kita kumpulkan. Nanti saya contohkan. Kemudian kita juga bisa impor dokumen dari makalah penelitian dari situs-situs eksternal. Kemudian Mendeley juga kompatibel dengan MS Word dari yang 2007 sampai yang sekarang. Kemudian MacWord, LibreOffice maupun BibTeX. Mendeley juga menyediakan mobile application untuk iPhone dan iPad. Kemudian free web storage-nya bisa mencapai 2 GB yang berfungsi sebagai online backup. Ya, oke. Kenapa kita memilih Mendeley? Seperti ini alasannya. Ya. Ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke menginstalasi Mendeley? Silakan, Sobat Sibaber. Monggo, Bapak Ada Ibu. permasalahan? Ya. Ada di kolom chatting, Mbak, dari Oke. A. Mulyandini. Ya. Terima kasih materinya. Izin bertanya, Bu. Sumber dari website NCBI berarti kita buka majalah tempat di mana jurnal tersebut dipublish. 2. Cara memasukkan sumber literatur dari PPT seminar offline atau online karena sumber aslinya tidak dicantumkan di slide-nya. Terima kasih. Monggo, Bung Esti. Ya, baik. Terima kasih Mas apa Mbak ini ya? Mbak ya, Mulyandini. Ya, oke. Sumber dari website NCBI berarti kita buka majalah tempat di mana jurnal tersebut dipublish. Ya, begini Sobat Sibaber, kalau kita mau menambahkan referensi di dalam library Mendeley kita, ini misalnya pertanyaannya misalnya sumbernya dari NCBI. Ya, oke, kita masuknya ke PubMed NCBI. Kemudian kita ambil yang mana yang akan kita masukkan. Kemudian ya sudah kita langsung menyimpannya bisa dengan cara lewat abstrak yang sudah tersedia. Kemudian kita simpan. Tapi yang jelas adalah kita harus memastikan untuk metadatanya. Metadatanya apakah sudah sesuai dengan yang ada di dalam Mendeley. Itu yang pasti. Jadi kadang seperti ini. Tidak semua file full text yang diterbitkan di dalam PubMed misalnya, saya contohkan, misalnya dari PubMed. Tidak semua full text format PDF yang dipublish di sana itu sudah tersedia metadatanya secara benar. Terkadang file tersebut berasal dari naskah-naskah hasil scanning kemudian di PDF-kan. Nah, kalau seperti itu otomatis metadatanya tidak tersedia. Jadi kalau hal itu terjadi, Sobat Sibaper untuk menyimpannya di dalam My Library di Mendeley, itu harus add entry manually. Jadi harus kita ketik manual untuk metadatanya. Nanti coba kita contohkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara memasukkan sumber literatur dari PPT, seminar offline atau online, karena sumber aslinya tidak dicantumkan di slide-nya. Oke, PPT. Emang PPT bisa ya untuk sitasi ya? Sumbernya dari PPT bisa ya? Oke, kalau seandainya bisa, nah ini kita harus add entry manually. Sumbernya dari mana? Ya kita tuliskan saja. Ini sumbernya dari materi seminar apa. Nah seperti itu. Jangan lupa di sana dituliskan tanggal pelaksanaannya, tanggal, bulan, dan tahun. Nah itu sih udah cukup. Jadi yang jelas adalah kita harus dalam menuliskan metadatanya di dalam My Library Mendeley kita itu harus jelas seperti itu. Agar pada saat dieksekusi di dalam daftar pustaka di Word kita dan sitasi kita, itu dia akan muncul sesuai dengan style yang kita pakai seperti itu. Ya, itu ya Mbak Mulyandini atau Bu atau Mas ya, itu. Ada pertanyaan lain kah Pak Maniso? Untuk sementara belum ada Mbak. Belum ada ya? Mungkin ada yang mau raise hand mungkin.
Silakan. Ditunggu. Sebelum kita Mumpung kita lanjutkan ke belum instalasi. lanjut ke instalasi. Monggo, Bapak Silakan Ibu, Sobat Sibaper. atau mungkin sudah Seperti paham yang semua Pak ya. Maniso ini. bilang tadi, kita sersan saja. Silakan. Saya mau tanya, Bu. Boleh, iya, boleh, silakan. monggo. Dari Ibu Yunita ya. Iya, Monggo, silakan Bu Yunita. ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan untuk penggunaan Mendeley. Kalau tadi yang Bu Yandini menanyakan tentang PPT ya. Kalau saya menanyakan kalau seandainya itu berupa panduan, berupa suatu panduan praktis yang memang itu tidak ada Panduan semacam di- protokol gitu? Jadi seperti panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes kayak gitu misalnya, dan itu tidak ada di tidak ada di link ini ya internetnya seperti itu misalnya kayak Oh, gitu. gitu. Tapi Itu untuk cara penerbitan ada nggak, Bu? untuk penerbitannya kan itu biasanya Kemenkes gitu ya. Seperti itu, atau P2 atau misalnya P2 Ya, boleh. Kemenkes kayak gitu. Nah, itu nanti memasukkannya seperti apa, Bu? Karena kan kita nggak bisa nge-link ke internet ya, seperti itu ya. Ya. Jadi Oke, apakah itu silakan, Bu juga Ngesti. manually, Bu? Ya, oke. Terima kasih Bu Yunita Linawati. Ya, itu kan biasanya kalau dari Kemenkes itu dia ada semacam undang-undang atau protokol gitu ya, guideline seperti itu. Itu bisa kita masukkan. Berarti dalam hal ini Bu Yunita punya apa ya? File mungkin bukan file atau misalnya Soft hard copy. copy-nya. Hard Hard copy copy-nya ya atau Bu soft Yunita. copy punya, Oke. ya. Itu bisa kita masukkan dengan cara add entry manually. Kemudian sana nanti kita pilih. Jadi pada saat kita add entry manually itu kita diminta memilih type yang akan kita masukkan. Maksudnya type itu jadi jenis makalah atau materi yang akan kita masukkan. Apakah itu buku ataukah itu adalah undang-undang atau protokol seperti yang Bu Yunita sharingkan tadi, ataukah itu sumbernya berasal dari itu tadi handout kuliah atau PPT dari seminar. Nah, itu di sana nanti ada pilihannya. Karena apa? Untuk database, bukan database, metadata yang kita masukkan itu akan berbeda. Jadi antara buku, kemudian undang-undang, ataukah dari PPT atau dari buku, nah itu berbeda. Jadi nanti kita pilih. Nanti coba kita berikan contoh seperti itu, Bu Yunita. Bisa, pada dasarnya bisa kita simpan, Bu Yunita. Tetapi menyimpannya hanya metadatanya ya, Bu. Ya, bukan betul, hanya metadata. hard-copy-nya tadi seperti itu. Iya. Jadi Kalau hanya untuk metadatanya. Ya. Oh ya. Kalau Gimana, untuk Bu Yunita? kalau untuk panduan itu berarti masuknya di type-nya itu book ya, Bu? Panduan. Iya. Untuk Masuknya berarti Panduan bisa ke ada panduan sendiri ada. Nanti coba nanti pada waktu nanti contoh itu dipraktekkan, nanti Bu saya Ngesti. tunjukkan. Nanti biar Bu Ya. Yunita lebih paham ya. Nanti kita Iya, praktekkan, iya. Bu. Nanti Iya. kita berikan contoh untuk add entry manually apa saja Iya. yang bisa kita add di sana seperti itu. Ya, Oke, nanti ya, saya baik. akan berikan contoh, Bu Yunita. Ya, baik. Terima kasih, Silakan Bu ada yang Ngesti. lain. Ini ada Mbak Dina Ada. ya. Ya, Dina betul. Fitriana. Bila dari website resmi, contohnya dari stunting WHO tahun 2022, apakah cukup diisikan link websitenya? Data stunting WHO. Oke. Dari WHO ini memang ada soft file-nya, ada link websitenya juga. Yang kita masukkan tetap adalah kita kalau seandainya bisa kita masukkan langsung, jadi begitu kita browsing, kemudian kita add di dalam My Library Mendeley, kalau misalnya kita cek metadatanya lengkap, itu bisa kita langsung, tanpa add entry manually. Tetapi kalau seandainya tidak, jadi kalau metadatanya nggak sesuai atau nggak lengkap, ya tetap kita harus add entry manually, seperti itu. Ya, seperti itu ya Mbak Dina. Sepertinya untuk sepertinya untuk website bisa, Bu, langsung import untuk website. Iya, gimana Import Pak? ya. Kalau website bisa import ya, iya. langsung. Langsung jadi dari alamat websitenya itu, Bu. Iya, bisa. Pak Alkaf. Oh iya, silakan Pak Alkaf tadi resen.
Oh, monggo Pak Alkaf. Oh iya, Pak Ya, Alkaf makasih, Bu. dari MMR Jakarta. Silakan Pak Alkaf. Terima kasih Bu. Mungkin sinyal saya kurang bagus. Jadi untuk metadata di Mendeley ini, library-nya ketika kita sudah mengedit, yang seperti Ibu sampaikan tadi kan kadang-kadang dari merekanya kan dari picture di apa namanya di scan kemudian jadi nggak karuan gitu. Tapi begitu metadatanya kita edit itu sebagian begitu kita save, kita tutup dan kita open lagi di kemudian hari itu benar, tapi ada sebagian kita udah pernah edit kok kita perlu edit lagi ya Bu. Itu bagaimana ya? Itu apa itu? Sumbernya dari add entry manually atau Pak Alkaf peroleh dari download? Maksud saya dari langsung download, add to my library Mendeley. Iya. Terus kan semua file yang saya dapatkan dari internet itu sebisa mungkin saya simpan juga offline di laptop ya supaya bisa dibaca lagi. Ya kadang-kadang saya ubah PDF lah pokoknya supaya nggak hilang lah gitu. Lah kadang-kadang beberapa setelah kita edit metadatanya itu terutama sih author gitu. Author itu kadang-kadang kan singkatannya tuh namanya panjang gitu 4 kata. Kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Begitu kita edit, begitu kita tutup dan kita buka lagi besok itu open aplikasi lagi kok balik lagi seperti yang sebelumnya gitu Bu. Gimana ya Bu? Pak Alkaf, itu filenya Pak Alkaf perolehnya dengan cara mendownload kemudian menyimpan dulu, ataukah begitu pada saat kita mendownload kemudian kita add ke My Library Mendeley? Halo Pak Alkaf? Ya. Ya Bu, dengan download Bu. Ya. Oke, begini Pak Alkaf. Kalau dengan download memang kendalanya seperti itu. Terkadang seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, file yang PDF, jadi file yang sudah format PDF yang ada di database sekalipun, itu terkadang dia berasal dari hasil scanning. Kalau seperti itu otomatis metadatanya tidak terekam. Jadi metadatanya kurang komplit sesuai dengan yang diperlukan oleh Mendeley. Saran saya, jadi pada saat Pak Alkaf sudah menyimpan file PDF-nya, kemudian kita ke dalam My Library Mendeley, dengan cara drag and drop bisa sebenarnya ke dalam My Library Mendeley kita. Jadi dari folder kita, kemudian kita drag, kemudian selanjutnya kita drop ke My Library Mendeley. Nah, kemudian kita buka dulu file tersebut, full text yang sudah kita drop tadi, kita cek dulu apakah sudah sesuai di sebelah kanan tuh ada kan? Ini kalau di Mendeley Desktop di sebelah yang kanan, jadi kan ada 3 tuh fiturnya tuh, yang sebelah kiri, tengah, dan kanan. Nah, sebelah kanan itu yang menginformasikan metadata. Nah, kita cek apakah sudah sesuai. Kalau seandainya seperti tadi Pak Alkaf bilang, kok nama author-nya berubah-ubah. Nah, oke, kita lihat dulu dari file aslinya, dari full text-nya. Kita lihat, kita pastikan nama penulisnya sebenarnya seperti apa. Kemudian kita harus, kalau misalnya di sana belum muncul di dalam metadata, kita harus meretype. Begitu juga yang harus kita masukkan kalau dia jurnal adalah selain nama penulis, judul artikel maksud saya, kemudian sumber referensi, maksud saya jurnal, sumber jurnal. Jadi tulisan tersebut dia dipublish di jurnal apa, kemudian nomor, volume, dan tahunnya, beserta halamannya. Itu. Jadi dipastikan itu. Jadi biasanya memang kendalanya kalau kita dari file yang sudah kita simpan, terkadang itu ini ya, metadatanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Mendeley. Jadi memang sebaiknya harus meretype itu. Tetap full text-nya kita masukkan, bisa kita simpan di dalam My Library Mendeley, itu bisa. Tetapi sekarang permasalahannya memang untuk metadatanya. Itu harus benar-benar kita cek dulu sebelum kita bisa mengeksekusinya di dalam Word kita untuk buat citasi. Seperti itu Pak Alkaf. Ada yang lain?
Silakan. Tidak ada? Silakan kalau mau sharing yang lainnya, mau bertanya silakan. Mumpung kita bisa bertemu di webinar daripada harus ke Jogja ya. Adakah Ya, oke. masih belum ada Bu? Mungkin Ya, bisa oke, saya dilanjut ke teruskan. instalasi. Saya teruskan untuk instalasi Mendeley. Ya, silakan Oke. Bung Esti. Ini sebentar. Nggak mau next ini berarti harus stop share dulu. Oh ya, oke. Instalasi Mendeley. Kalau kita mau install Mendeley, kalau misalnya yang dulu nih, pada waktu kita sebelum katanya berbayar nih, jadi kita menginstalnya hanya masuk ke website mendeley.com. Kemudian kita create free account, kemudian kita melengkapi field registrasi yang tersedia di sana, kemudian oke, selanjutnya kita bisa memakainya. Itu kalau yang Mendeley desktop. Sobat Sibaber, di antara peserta ini adakah yang belum menginstal Mendeley di laptopnya, di komputernya? Tidak ada ya? Sudah menginstal semua ya? Oke, ini kalau menginstal Mendeley desktop. Nah, sekarang ada, kalau kita belum menginstal sama sekali Mendeley, saya sarankan untuk masuk ke link ini yang sudah saya tuliskan di sini. Ini untuk Mendeley desktop yang free, yang versi 1.19.8. Jadi ini pilihan link yang bisa dipakai. Kalau seandainya kita belum pernah sama sekali menginstal, kemudian saat ini Sobat Sibaper memilih masuk ke mendeley.com, otomatis itu nanti berbayar. Nggak berbayar sih sebenarnya. Yang bikin berbayar itu adalah pada saat kita mau membuat citasi di dalam Word kita. Nah, berbayarnya adalah pada saat Word kita itu tidak ori. Jadi Word-nya kita yang abal-abal, bukan abal-abal ya, yang KW gitulah ya. Nah, itu yang bikin berbayar itu sebenarnya. Kalau aplikasinya sendiri itu sebenarnya tidak berbayar Sobat Sibaper. Walaupun katanya sejak awal September 2022 itu harus berbayar. Itu sebenarnya yang bikin berbayar itu tadi. Karena perangkat yang kita miliki, terutama di Word kita, itu tidak ori. Jadi itu harus kita bayar. Kasus-kasus yang sering terjadi itu seperti itu. Jadi apabila saat ini di laptop atau di komputernya Sobat Sibaper belum menginstal aplikasi Mendeley, saya sarankan masuknya ke Mendeley Desktop yang versi 1.19.8. Oke, bisa diikutin yang di pilihan link yang sudah saya sharingkan ini. Ya, ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop. Ada sebelah bagian apa? Bagian atau apa ya kita bicaranya? Kiri, tengah, dan kanan. Nah, kalau yang sebelah kiri nih itu adalah menginformasikan untuk kita bisa membuat folder, terus nanti ada data yang all document, ada recently edit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tengah ini adalah informasi referensi yang sudah kita simpan di dalam Mendeley. Jadi ini my library kita. Jadi informasinya ada di tengah ini. Kemudian sebelah kanan ini adalah untuk informasi metadata dari masing-masing referensi yang sudah kita simpan di my library. Ya, oke, ini adalah tampilan untuk Mendeley Desktop yang versi lama ya. Kemudian kalau versi yang baru seperti ini. Ini versi yang baru, Mendeley Web namanya. Jadi dia hanya terdiri dari 2 saja. Dia tidak muncul untuk tampilan metadata. Dia baru muncul kalau salah satu dari artikel atau dari referensi yang sudah kita simpan, kita klik, nah baru nanti akan muncul tampilan metadatanya. Seperti itu, Sobat. Oke, next. Ya. Menginstal plugin untuk Microsoft Office Word. Nah, ini jadi setelah kita menginstal aplikasi Mendeley, jangan lupa kita harus menginstal Microsoft Office Word-nya. Jadi kita harus memasukkannya
dengan cara seperti yang sudah saya sharingkan ini. Jadi klik menu tools yang ada di Mendeley desktop. Kita kan sudah menginstal nih Mendeley-nya. Kemudian kita pilih yang tools, kemudian pilih install MS Word plugin. Pastikan kita menggunakan MS Word. Tetapi kalau seandainya satunya MZ apalagi ya, Apple itu apa? Biasanya apa, Sobat Cibaper? Saya nggak tahu, nggak pernah pakai itu. Nah, itu beda lagi. Nah, ini kita ngobrol masalah untuk kalau kita menginstal MS Word plugin. Ya, oke. Setelah ini yang sudah saya tuliskan di bawah itu, putus ya? Sebentar. Putus, Mbak. Iya, putus nih, sebentar. Sudah apa? Share ulang. Iya, ini saya share ulang nih, sudah. Oke. Ya, Ini sudah masuk, silakan. kalau kita untuk MS Word plugin. Setelah itu, setelah kita menginstal MS Word plugin, yang selanjutnya adalah kita harus menginstal web importer. Ini penting. Jadi kita harus masuk ke tools lagi. Jadi masih di Mendeley desktop. Jadi Mendeley kita masih terbuka. Kemudian pilih tools, pilih install web importer. Kemudian nanti akan muncul ada logo Mendeley. Jadi logo Mendeley di dalam web importer kita. Di dalam ini apa namanya? Kalau kita jadi di dalam browser kita. Di browser kita nanti akan muncul logo Mendeley. Nah, itu fungsinya untuk kita pada saat kalau misalnya kita sudah masuk database nih, mau mendownload full text-nya, kemudian langsung kita simpan di dalam My Library Mendeley. Nah, itu fungsinya itu. Jadi logo Mendeley itu kita klik kemudian agar full text yang sudah kita baca, kita bisa menyimpannya di dalam My Library Mendeley. Seperti itu. Jadi pastikan harus ada muncul logo Mendeley di dalam browser kita. Oke. Jadi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan pada saat menginstal. Yang pertama, menginstal Mendeley desktop itu sendiri. Kemudian menginstal MS Word plugin. Kemudian yang ketiga, kita harus menginstal web importernya. Ya, oke, itu dipastikan sudah terinstall semua. Baru setelah itu kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini dengan mudah. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk mengelola library sekarang. Ya. Atau ada mau ditanyakan? Adakah pernah bermasalah dengan menginstal aplikasi Mendeley? Sobat Cibaper? Tidak ada? Saya mohon izin bertanya. Oh iya, silakan. Saya Wanti, Silakan, Ibu, Bu mohon Wanti. izin. Iya, Ibu, terkait dengan Mendeley itu kan tadi yang juga disampaikan Ibu kan ada 2 Ibu. Mendeley Reference Manager atau Mendeley Web mungkin Ibu, sama Mendeley Desktop. Mendeley Apakah desktop bisa dan disampaikan MRM. bedanya? Mendeley Reference Manager. Ya. Di Reference Manager. Nah, kemudian saya kan beberapa ketika masuk menjadi maba itu kan mencoba install Mendeley gitu Ibu. Itu kan sekarang kok nggak Mendeley bisa desktop. pakai yang desktop. Itu bisanya hanya yang meskipun sudah desktop tapi munculnya itu yang Mendeley Web itu Bu. Akhirnya saya coba buka pakai akun yang UGM Bu. Pakai akun yang UGM itu bisanya cuman yang Reference Manager gitu. Jadi setiap Yang kali MRM buka itu ya? harus ke web gitu ya, harus ke web dan sebagainya. Akhirnya saya coba install yang desktop pakai akun yang lama punya saya gitu Bu, yang dulu yang ternyata pernah membuat gitu ya. Nah, tapi ketika saya coba untuk plugin tadi kayak ke yang webnya, yang muncul itu Mendeley yang web.
Maksudnya ketika diunduh itu ya Bu ya, itu nanti masuknya ke yang reference manager. Nah itu bagaimana mengklopkan gitu Bu. Jadi akhirnya ketika itu gini, itu di uninstall dulu saja semua, di uninstall, baru nanti kita menginstal ulang. So kadang seperti itu. Ada nanti beberapa kasus dokumen-dokumen yang ini yang database-nya itu user hilang juga nggak Bu? ya. Bagaimana? Database-nya itu hilang nggak Bu? Yang sebelumnya? Enggak Kan sudah hilang. tersimpan. Kan dia tersimpan di cloud nih, di akun. Tetapi akunnya harus tetap ya, jangan berubah ya. Kan kita harus punya akun dulu kan sebelum itu. Sebelum menginstalkan kita kan harus daftar dulu akun kita. Nah, nanti kan dia tersimpan di sana. Asal akunnya tidak diubah sih nggak masalah. Dia akan tetap tersimpan di sana. Terutama kalau untuk yang Mendeley desktop itu Bu, itu apakah masih bisa dengan yang akun, karena kita pakai dua akun gitu Bu, yang desktop maupun yang manager itu, yang web itu pakai satu akun. Akunnya itu bisa, berbeda, Bu? akunnya berbeda, akun emailnya berbeda. Nah itu dia. Jadi usahakan akunnya satu saja. Jadi nanti walaupun itu menggunakan Mendeley yang MRM, Mendeley Reference Manager maupun yang Mendeley Desktop, itu nanti harapannya tolong tetap menggunakan akun. Satu akun email, jadi nanti kan apabila kita bisa dari MD, dari Mendeley Desktop mau ke MRM, itu nanti bisa kita, jadi data kita tetap nggak akan hilang. Intinya kan dia tersimpan di cloud dengan akun email satu email. Jadi nanti Bu Wantiah mau bukanya di yang MD maupun yang MRM itu tidak masalah. Tapi nanti tolong kalau seperti itu mungkin ini saja Bu Wantiah. Nanti Ibu ada di Jogja atau di luar Jogja? Bisa konsul langsung gitu. Tapi besok insya Allah ke Jogja Bu. Nah, ya nanti di Astos saja laptopnya, nanti bisa kita bantu untuk itu Bu Wantiah. Karena kemarin beberapa kasus juga seperti itu. Di awal-awal perpindahan dari ini tadi, apa lagi boomingnya kalau Mendeley ini harus berbayar, itu banyak kasus yang seperti itu Bu Wantiah. Nanti karena dibawa di Astos saja. Sering nge-lag sekarang Bu. Jadi tiba-tiba ini barusan saya coba buka itu crash gitu, hilang. Ini tidak bisa dibuka. Iya, betul. Ya, nanti seperti itu. Nanti di Astos saja ke kampus. Nanti kami ada tim di sini yang akan membantu Bu Wantiah. Ya. Terus menjawab satu lagi ya Bu. Ketika pernah ya Bu, satu kali itu memasukkan salah satu sumber gitu dari PDF gitu. Ketika itu masuk, tiap itu masuk langsung hilang Mendeley-nya, itu kenapa sih Bu? Mendeley-nya hilang? Langsung mati. Jadi sudah kita itu saya belum pernah ketemu kasus yang seperti itu. Di-add gitu, itu beberapa kali saya sampai bingung gitu. Saya coba download ulang. Sumbernya dari mana? Diperolehnya dari, maksud saya dari internet, dari database, ataukah dari PubMed? Mungkin ini Bu Wantiah. Kasus yang jadi sudah menyimpannya dari yang web dengan yang desktop. Nah, itu perbedaannya di situ kadang. Jadi crash-nya itu di situ. Makanya nanti coba besok pas ada kesempatan untuk ke Jogja, nanti bisa mampir ke kampus, ke tempat kami, nanti bisa kami bantu untuk itu Bu Wantiah. Di Astos saja besok itu. Siap. Sama-sama. Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Helen. Ibu Helen ada di Papua. Mohon share rekodnya nanti karena suara Ibu putus-putus. Oh gitu. Ya. Ya, nanti akan kita share Ibu Helen. Nanti ini sudah ada tim yang merekamnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Saya lanjutkan untuk menambahkan dokumen. Ya. Kita menambahkan dokumen seperti yang sudah saya tadi informasikan. Jadi bisa menggunakan toolbar dengan menu. Nah, ini di sini ada add files, add folder, buat folder, ada add entry manually. Jadi kalau ini kan kita menambahkannya bisa secara manual, atau kalau seandainya kita sudah menyimpannya di dalam hard disk kita atau di dalam flash disk, kemudian kita sudah menyimpan file-file full text yang kita perlukan ada di sana. Nah,
caranya untuk memindahkan ke dalam My Library Mendeley itu bisa dengan cara drag and drop. Jadi satu persatu kita drag di dalam hard disk kita, kemudian kita drop di central panel. Jadi di bagian My Library itu tadi. Oke, ini nanti kita coba contohkan saja. Kemudian ada add entry manually. Ini add entry manually itu ada beberapa pilihan. Bisa kalau menambahkan buku gimana, kemudian kalau dari rekaman bagaimana. Nah, kemudian metadatanya apa saja yang perlu kita tambahkan, kita masukkan. Nah, itu nanti ada semua, nanti kita contohkan saja, kita praktekkan. Ya. Ini kenapa nih? Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menambahkan referensi dari web browser. Nah, ini jadi yang pertama adalah kita buka browser yang sudah terinstall plugin Mendeley tadi. Kemudian setelah kita misalnya ke PubMed nih, dari PubMed kemudian kita setelah searching kita masukkan keyword dan lain-lain, kemudian muncul judul-judul, kita pilih, kemudian kita akan memasukkan atau menyimpannya di dalam My Library Mendeley kita. Jadi dengan cara kita klik icon logo Mendeley yang ada di pojok kanan atas tuh di browser kita. Nah, kita klik itu nanti otomatis dia akan mensinkronis, kemudian dia akan menyimpan di dalam Mendeley kita. Dan satu sekali lagi pesan saya, pastikan untuk kebenaran dari penulisan metadatanya. Jadi kita cek satu persatu untuk metadatanya. Karena kalau metadatanya salah atau terkadang mungkin nggak ada metadatanya karena full text-nya itu berasal dari hasil scanning. Nah, kita harus menambahkan secara manual seperti itu. Ya, ini untuk menambahkan referensi. Ya, kemudian seperti saya informasikan tadi di Medline ini kita juga bisa bermain-main dengan warna-warna. Jadi biasanya kebiasaan kita nih kalau membaca di hard copy, biasanya kita memberi warna-warna yang menstabilo-stabilo. Nah, itu kita bisa lakukan juga di Mendeley. Jadi kita baca, kita buka salah satu PDF file PDF-nya, kemudian kita baca, kemudian kita bisa memberikan warna dan kita juga bisa memberikan catatan. Jadi memberikan note, add note, kemudian kita misalnya menuliskan paragraf ini saya masukkan ke bagian apa, nah ke bagian halaman sekian, nah seperti itu. Jadi catatan-catatan untuk kita sendiri seperti itu. Jadi kita bisa bermain warna-warni, bisa meng-highlight dan meng-annotation untuk tulisan-tulisan yang file-file yang ada di dalam koleksi My Library Mendeley kita. Ya, oke. Smart Search. Di Mendeley ini juga ada fasilitas Smart Search. Smart Search di sini adalah menentukan dengan cepat dokumen yang dicari. Jadi kita ketikkan saja di search-nya. Misalnya yang kita cari adalah COVID-19 misalnya. Nah, itu nanti dia akan memblok, meng-highlight semua kata yang sudah kita ketikkan. Jadi misalnya COVID-19 ya udah dia akan memblok semua kata yang ada tulisannya COVID-19 seperti itu. Ini bisa Smart Search. Selanjutnya cek duplicate. Nah, Sobat Cibaper, kadang lupa file tersebut sudah kita simpan, ternyata kita simpan ulang di dalam Mendeley. Jadi akan terjadi duplicate. Di Mendeley ini memungkinkan kita untuk cek duplicate. Jadi dengan cara kita klik menu tools yang terdapat pada aplikasi Mendeley, kemudian kita pilih yang check for duplicate, kemudian untuk menggabungkan karena dia duplicate, jadi kita bisa klik confirm merge, kemudian di atas right panel untuk menggabungkan data ganda yang kita temukan tadi. Jadi misalnya ada lebih dari satu judul kok ada 3 kali kita masukkan, nah itu nanti kita bisa merge, jadi hanya ada 1 judul saja, seperti itu. Jadi ini salah satu keunggulan dari Mendeley. Oke, itu adalah cara menginstal dan menambahkan referensi yang ada di My Library Mendeley kita.
Untuk yang selanjutnya adalah untuk sitasi dan daftar pustaka. Nah, ini cara membuat sitasi. Jadi ketik paraphrase dari referensi yang dirujuk atau dikutip, kemudian klik menu references yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi site O itu tadi yang sudah kita sukses untuk menginstalnya. Kemudian kita klik toolbar yang insert citation, kemudian otomatis nanti akan ada muncul tulisan, kita pilih yang go to Mendeley. Selanjutnya kita pilih artikel atau referensi yang akan kita buat rujukan. Kemudian kita klik cite dan sumber referensi otomatis akan tampil pada layar. Nah, itu untuk membuat sitasi. Jadi kemudian dalam membuat sitasi ini kita juga harus sudah menentukan style yang akan kita gunakan. Karena ada banyak sekali pilihan style. Tapi kalau misalnya dari UGM ya tadi yang saya bilang ada style UGM namanya. Nah, itu nanti kita pilih aja. Kalau misalnya di kampus kita menggunakan stylenya APA, ya udah kita ikuti kita pilih style yang APA seperti itu. Ya, ini membuat sitasi. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membuat daftar pustaka. Ini sangat mudah. Jadi kita tinggal klik insert bibliografi, kemudian daftar pustaka secara otomatis akan ditambahkan dalam naskah kita. Oke. Yang perlu kita catat nih Sobat Sibaper, dalam kita menggunakan aplikasi reference management, itu pastikan filenya itu hanya ada satu. Jadi kalau misalnya kita dalam membuat disertasi nih, tesis lah, dalam membuat tesis, terkadang kebiasaan kita dalam membuat file tesis, itu filenya dipisah-pisah. Misalnya file chapter 1, chapter 2, dan selanjutnya. Nah, apabila Sobat Sibaper menggunakan aplikasi RefMan, Reference Manager, nah itu pastikan dia hanya ada satu file. Jadi mulai dari halaman cover sampai dengan halaman daftar pustaka, itu pastikan hanya ada satu file. Kenapa? Agar nanti pada saat kita menggunakannya, jadi kita sudah memasukkan sitasi, selanjutnya kita mengeksekusinya ke dalam daftar pustaka, nah itu tidak kesulitan. Jadi secara otomatis dia akan membuat daftar pustaka sesuai dengan sitasi yang sudah kita masukkan di dalam file kita tadi. Itu yang paling penting itu. Sekali lagi kalau untuk style, monggo disesuaikan saja mau style yang apa yang disyaratkan di sana. Ya, oke. Itu adalah poin-poin yang terpenting dalam aplikasi Mendeley. Adakah pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk sekilas menjelaskan tentang perbedaan MD dan MRM? Silakan, ada permasalahan Sobat Sibaper? Silakan kita sharing di sini. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, di sini hanya sekilas informasi agar Sobat Sibaper juga memahami juga. Jadi tadi di depan saya sudah informasikan ada yang namanya Mendeley Desktop dan ada yang MRM, Mendeley Reference Manager. Ya, kalau misalnya Sobat Sibaper saat ini masih belum menginstal Mendeley Desktop, saya sarankan tadi untuk menginstalnya lewat link yang sudah saya berikan di depan tadi, itu dengan catatan masih menggunakan yang Mendeley Desktop ya. Tetapi kalau Sobat Sibaper masuknya ke Mendeley MRM, Mendeley Reference Manager yang atau Mendeley Web tadi ya Ibu Wantia. Nah, itu nanti pastikan juga ini kalau MRM ya beda dengan MD ya. Jadi kita harus masuk Mendeley tadi. Mungkin kalau pas aplikasi atau ini browser kita atau Word kita tidak ori, nah dia akan bermasalah. Nah seperti itu. Jadi pastikan semua ori. Nah ini sekilas saya berikan gambaran. Jadi untuk perbedaan minimal kita mengenal dua versi Mendeley. Jadi bagian perbandingannya di sini misalnya untuk fitur, untuk kebutuhan koneksi internet misalnya. Jadi
Berbeda dengan MD yang hanya membutuhkan koneksi internet kita pertama kali login. Kalau MRM itu membutuhkan koneksi internet sejak kita login hingga kita menggunakannya baik itu untuk anotasi, mengutip, membuat daftar pustaka. Nah, itu sebabnya jadi kita di sana ada menemukan tombol synchronizer di MRM karena setiap perubahan yang kita lakukan akan otomatis tersinkronisasi. Jadi, jika saat ini kita bekerjanya tidak terkoneksi internet selama 24 jam, nah sebaiknya kita menggunakan yang MD saja. Karena kalau yang MRM otomatis begitu kita masuk ke MRM, jadi sampai dengan kita mau menutup, mengakhiri pekerjaan kita dengan MRM, itu harus terkoneksi dengan internet. Perbedaannya itu. Itu khusus untuk kebutuhan koneksi internet. Kemudian, sebagai informasi tambahan, jadi Sobat Sibaper tidak perlu mendaftarkan akun baru karena Sobat Sibaper dapat menggunakan akun yang sama pada MD untuk login ke MRM. Ya, Bu Wantia, jadi nanti harapannya satu akun saja untuk MD dan MRM, itu bisa. Ya, itu untuk koneksi internet. Kemudian kalau untuk fitur penyimpanan referensi PDF, lokasi penyimpanan referensi terutama file PDF pada MD itu berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna. Kelebihannya kita dapat langsung mencari file yang kita inginkan jika ingin membagikannya ke kolega kita. Pengaturan lokasi penyimpanan pun lebih leluasa karena pengguna dapat mengatur sesuai dengan space hard disk masing-masing. Ya, untuk pengaturan dan manajemen file MD nanti kita bisa ngecek di preferences bagian file organizer seperti itu. Kemudian kebalikannya untuk MRM, koleksi file PDF kita itu tersimpannya di cloud. Artinya meskipun kita telah menyimpan file tersebut di hard disk, MRM tetap akan melakukan sinkronisasi dan mengunduh file PDF koleksi kita dari cloud dan membuka MRM. Jadi kita diharuskan mengunduh file PDF tersebut, kita akan membaca ketika kita akan membaca atau memberikan anotasi di dokumen. Ya, itu untuk penyimpanan referensi PDF. Seperti yang di sini saya dituliskan untuk yang MD offline maupun desktop bisa, tetapi kalau RMR jadi dia benar-benar hanya di cloud saja, di online saja. Kemudian untuk spasi atau kuota penyimpanan. Di sini kalau di Mendeley Desktop tidak terbatas, asal tidak disinkronisasi ya. Kalau di MRM dia benar-benar real 2 GB yang gratisan. Kalau lebihnya ya bisa kita harus berbayar, seperti itu. Kemudian untuk Microsoft Office, di MD bisa yang dari 2010 sampai dengan yang 2021 itu bisa kita pakai. Kemudian untuk yang reference manager dari 2016-19 dan yang 365 ini yang di langgan UGM ya. Jadi nanti kalau belum punya mahasiswa bisa memanfaatkan, bisa minta diinstalkan Windows yang 365. Kemudian untuk citation plugin. Kalau di MD add-in dari Mendeley Desktop, tetapi kalau di Reference Manager dia Mendeley Site. Bedanya seperti itu. Kemudian ada fungsi filternya. MD memang memudahkan pengguna untuk melakukan filter referensi yang ada di library berdasarkan author, tag, keyword maupun publication. Ini keunggulan dari MD. Tetapi kalau di Reference Manager, karena sekarang masih dalam pengembangan terus, dia belum tersedia. Seperti itu. Ya, oke, itu sekilas tentang perbedaan dari MD dan MRM. Untuk selanjutnya kita coba praktek ya. Atau mau ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum kita praktek. Silakan. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya coba praktekkan untuk kalau ini ya, saya buka
file aplikasi Mendeley. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, ini cara menambahkan tadi yang saya bilang. Nah, ini adalah yang di bagian kiri, ini bagian tengah, dan yang bagian kanan ini adalah untuk menyimpan, untuk membaca metadata kita. Nah, saya tunjukkan tadi kalau caranya add entry manually. Ya, ini add entry manually saya tunjukkan di sini ada apa saja. Nah, di sini ada jenis, jadi ada journal article, ada buku, ada book section, ada case, computer program, conference proceeding, ada ensiklopedi, ada film, saya nggak tahu generik ini apa, ada hearing, jurnal artikel, ada magazine, dan macam-macam. Ada working paper juga. Nah, jadi Sobat Sibaper, sebelum kita memasukkan referensi, misalnya yang kita punya adalah formatnya hard copy, jadi pastikan dulu, ini tipenya apa nih yang mau saya masukkan? Apakah itu buku, book section, ataukah jurnal artikel? Nah, karena apa? Karena untuk membuat metadatanya itu berbeda-beda. Ya, oke, saya contohkan saja, misalnya kita pilih yang apa? Jurnal artikel saja ya, coba ya, misal jurnal artikel yang kita milikinya hanya format cetak misalnya. Kita pilih jurnal artikel. Di sini kita tuliskan, kita ketikkan judul artikelnya. Misalnya judul artikelnya dalam berbahasa Indonesia. Oops, sorry. Misalnya seperti ini, kemudian author. Nah, dalam menulis author, kita tidak bisa sembarangan, jadi harus mengikuti pola yang ada di dalam Mendeley. Nah, seperti ini di atas, begitu kita klik di field-nya authors, di sini akan muncul ada tulisan last name, kemudian ada first name, diikuti first name. Jadi yang kita masukkan adalah yang last name dulu. Misalnya di sini adalah last name-nya kita tulis dulu, misalnya gitu, kemudian kita ikuti first name-nya. Nah, seperti ini. Nah, dia karena kita ini ya ternyata dia cara menulisnya seperti ini, ya udah nggak masalah, kita ikutin saja aturannya. Ini kalau dia satu, kalau lebih dari satu bagaimana? Coba kita enter. Nah, kita enter. Misalnya, nah seperti itu. Nah, ini. Kemudian jurnal, sumber jurnal harus kita tulis karena dia tipe yang kita masukkan adalah jurnal artikel. Sumber jurnalnya misalnya kemudian tahunnya, tahun terbitnya. Kemudian volume ini harus kita masukkan kalau untuk jurnal artikel misalnya volume 30 isu atau nomornya 2. Halaman di sini judul artikel ini dia diterbitkan di halaman berapa sampai dengan halaman berapa. Nah, ini harus kita tulis semua. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah metadata inti yang harus kita masukkan. Kemudian untuk abstract, text, author, keyword ini kita tidak perlu masukkan karena kita sumbernya kan sumber hard copy ya, jadi tidak ada filenya. Kita tidak perlu itu, nah, langsung kita klik save. Oke? Begitu kita klik save, di sebelah kanan ini dia akan muncul metadata yang sudah kita masukkan tadi. Nah,
Cara untuk mengecek apakah itu sudah masuk ke dalam My Library kita klik yang recently edit. Nah, dia ternyata sudah masuk. Ini. Ini sudah masuk. Nah, kemudian kita mau add entry manually lagi. Nah, caranya sama. Kita pastikan dulu tipenya. Misalnya kalau tipenya adalah, misalnya yang tidak ada itu apa? Buku. Karena kalau buku, kita tidak bisa langsung memasukkan metadatanya ke dalam Mendeley ini. Karena buku terkadang tidak disertai metadata yang dianjurkan atau yang disyaratkan di Mendeley ini. Jadi sebaiknya walaupun kita ada full text-nya, e-book misalnya, nah tetap kita harus add entry manually. Walaupun nanti kita tetap harus mengupload full text-nya, tidak masalah. Tapi yang jelas, yang penting adalah agar kita bisa lakukan eksekusi nantinya, kita tetap harus menuliskan metadatanya secara benar. Ya, misalnya kita dari buku. Oke, kita tulis bukunya misalnya oke, kemudian author, kita tulis authornya. Kalau misalnya di sana ada apa itu namanya? Ada author, ada apa? Apa namanya? Kalau di buku itu kok lupa. Ya, sebentar kita tulis author saja dulu. Editor maksudnya, Bu. Iya, editor. Lupa. Terima kasih masukannya. Misalnya ini, kemudian tahunnya, untuk page-nya, ini page yang kita sitir saja, tidak semua dari bagian buku kita tuliskan. Misalnya kita sitir adalah satu halaman ini saja misalnya. Nah, ini tidak perlu kita isi. Nah, kalau dia buku, karena buku kita harus mengetikkan kota terbit. Kemudian edisi. Ya, ada editor di sini kalau ada editor. Ada edisi, misalnya edisi revisi. Editornya misalnya sama penulisannya harus dari last name dulu. Ya. Oke. Publisher. Ini harus kita masukkan juga. Tadi kota terbit, kemudian penerbit. Misalnya ini, nah URL kita nggak usah isi, katalog. Nah, kalau ada file, kita bisa add file di sini. Kalau misalnya kita sudah punya filenya, kita bisa add file. Tapi yang jelas untuk kalau dia buku, untuk metadatanya tetap kita harus mengetik ini manual. Oke, selanjutnya kita save. Ya, oke, ini udah masuk di bagian recently edit-nya. Ya. Itu kalau kita menambahkan add entry manually. Ada yang mau ditanyakan dulu misalnya sebelum kita lanjutkan ke praktek yang lain? Silakan Bapak Ibu. Mau tanya, Bu? Ya. Silakan. Silakan. Ya. Ya, mau menanyakan Bu, kalau misalnya itu saya kan mengambil dari International Diabetes Federation. Nah, itu kan dia bentuknya itu bisa dikatakan dia panduan yang selalu apa ya, setiap 2 tahun sekali itu keluar baru gitu loh, Bu. Nah, terus itu panduan, oke. Jadi apa namanya? Di situ ada kayak jadi ini masuknya ke buku atau ke report ya, Bu, kalau seperti ini. Report. Di sini ada report, bisa report kita masukkan. Iya, ini. Ya, karena dia setiap 2 tahun sekali kan diperbarui. Kemudian kalau di situ tidak ada revisinya.
tidak ada kotanya, itu gimana ya, Bu? Karena dia kayak semacam apa ya, federasi gitu, jadi kotanya sendiri saya cari-cari di report tersebut tidak ada. Report, iya, ini report ini juga perlu city yang harus kita masukkan. Ada city di situ Sebentar. soalnya. Kalau dia buku pun, kalau magazine enggak ya, Bukan magazine. enggak ada city. Bisa saja sih report, kita tidak perlu masukkan kotanya. Jadi mungkin di situ yang ada apa? URL atau apa? Kalau di sini adanya ini Apa? Bu, Title, title ada, title ada, title ada, ISBN-nya Author ada. ada, autornya ada, editornya ada, ISBN, ada ISBN. Iya. Kalau ada Kalau ISBN dia otomatis ISBN ya buku, tetap buku ya, bukan report ya. Oh, Kalau buku. ada International Standard ISBN-nya Book tetap Number. buku. Oh, oke. Terus itu untuk kotanya nggak ada nggak apa-apa ya, Bu? Soalnya saya cari-cari nggak ada nih kotanya. Kotanya Oh, nggak ada kotanya. iya, Nggak masalah, Bu. nggak masalah ya? Nggak Oke, masalah. baik. Yang penting ada judul, Oke, ada ada pengarang, ada title, tahun. ada author. Terus kemudian ada apa lagi? Ada tahun, Autor ada ada, tahunnya Ibu, tahunnya ada, halaman ada, kemudian cukup edisinya itu. ada, ada editornya page-nya kan, ada, Ibu? page-nya ada, Heeh. editor, edisi, publisher, Oke. URL-nya juga ada. Udah komplit tuh masuk Cukup buku. ya? Cukup. Itu cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Ini putus ini, maaf. Halo, ini kok putus ya? Iya. Coba di-share ulang, Mbak Mesti. Sebentar. Ini tadi ada yang memasukkan Bu Yunita ke ini soalnya, sepertinya. Apa namanya? Dibuat pin. Sebentar. Stop share dulu, baru share ulang. Oke. Nih ya, sudah ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, silakan. Ini ada dari Mbak Risa Setia. Mohon izin bertanya, untuk penulis yang jumlahnya banyak, apakah harus ditulis semua ataukah ada batasan minimal yang harus ditulis? Kemudian ada Mbak Amuliandini lagi, ini bertanya ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, untuk memasukkan buku ajar yang penulisnya tidak ada, adanya editor 3 orang dan kontributor 10 orang. Untuk input autornya, kami tulis nama editor atau kontributornya. Kemudian yang kedua, untuk input artikel dari website. Pak Maniso, maaf. Ini di sini soalnya tempat saya ini nggak muncul ini chatnya. Mungkin diulangi dari yang pertama biar saya jawab satu persatu dulu, Pak Maniso. Yang pertama tadi apa? Saya chat ulang aja ya, biar Bu. Oke, silakan. Karena ya. tadi putus ya. Baik. Iya, sempat putus. Nggak tahu ini kok putus kenapa nih. Oke, itu yang pertama, Bu. Ya, yang pertama, untuk penulis yang jumlahnya banyak, apakah harus ditulis semua? Ataukah ada batasan minimal yang harus ditulis? Ya, oke. Untuk penanya yang ini, untuk nama penulis memang kadang ada banyak sekali, lebih dari 3 atau bahkan lebih dari 6. Nah, apakah itu perlu ditulis semua atau tidak? Nah, sekarang gini, tergantung dari style yang kita pilih. Misalnya ada style yang mengharuskan kita memasukkan penulis lebih dari 3. Jadi setelah 3 penulis baru dia akan muncul et al. Ada juga style yang mengharuskan kita memasukkan maksimal 6 penulis. Jadi mau saya gini, kalau penulisnya lebih dari 6, kita harus memasukkan 6 nama, kemudian dia baru akan muncul et al. Seperti itu. Jadi untuk nama penulis apakah perlu kita masukkan semua atau tidak? Nah, intinya adalah tergantung dari kita memilih style apa dulu. Seperti itu. Kalau misalnya di style UGM itu 3 nama, dia baru muncul et al. Tetapi kalau misalnya lebih dari 3, ya kita tuliskan maksimal 6. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari style apa yang akan kita pilih. Seperti itu sih.
lebih ke itu. Oke, selanjutnya untuk memasukkan buku ajar, oke, yang penulisnya tidak ada. Waduh, tidak ada penulisnya ini ya. Adanya cuman editor 3 orang dan kontributor 10 orang lebih. Untuk input authornya kami tulis nama editor ataukah iya, dimasukkannya editor. Kalau ada editor ya kita masukkan editor saja. Untuk kontributor tidak perlu dimasukkan, tidak masalah sih. Jadi kita masukkan yang editor saja yang 3 orang itu. Ini karena buku ajar ya. Terus selanjutnya untuk input artikel dari website yang tidak menampilkan penulisnya, misalnya Dinas Kesehatan. Nah, kalau dia tidak menuliskan nama authornya, tapi dia menuliskan nama organisasinya, nah kita bisa masukkan Dinas Kesehatannya ini, Bu. Jadi tidak mesti dari kalau dia tidak ada nama authornya, kita bisa masukkan nama institusinya sebagai penulis. Biasanya undang-undang. Nah, undang-undang itu kan tidak ada penulisnya tuh. Nah, jadi ya udah kita masukkan institusinya. Misalnya Dinas Kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian dari website. Asal ada websitenya, nanti Ibu juga harus memasukkan alamat websitenya. Jadi URL-nya harus dimasukkan. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan lagi. Untuk PPK, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Untuk menginput penulisnya bagaimana? Input authornya di Mendeley. PPK, iya sama. Ini kan pedoman ya. Kalau pedoman memang kadang yang menulis itu di situ ditulisnya adalah departemennya. Nah, ya udah dia departemennya sebagai penulis, sebagai authornya. Kita masukkan authornya. Jadi pada waktu kita add entry manually, jadi yang kita masukkan yang sebagai authornya itu adalah departemennya itu atau institusinya itu. Ya, seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi kah, Pak Maniso? Tidak ada? Halo, Pak? Tidak ada ya? Sementara belum ada lagi, Ya. tapi Bapak Ibu bagi yang mau tanya bisa raise hand atau mungkin mau sharing ya. Kebetulan punya Oh pengalaman iya, silakan. menggunakan Kalau ada yang mau Mendeley sharing, itu, silakan. mungkin Kita dengan senang hati. ya, dari kita ada yang terlewat mungkin ya, Bu Ngesti ya. Bapak Ibu Ya, bisa betul menambahkan sekali. di sini. Silakan. Silakan Bapak Saya Ibu. yakin peserta si baper ini sudah pada expert sih. Makanya kita sharing-sharing saja. Ya, betul. Silakan, peserta si baper. Monggo. Adakah Bapak Ibu teman-teman yang mau sharing? Izin bertanya, Bu. Monggo. Oh, silakan, Ibu silakan. Dini ya, monggo. Bu. Maaf, ini izin mengkonfirmasi pertanyaan yang ketiga tadi, Bu, Pak. Ya, silakan, Jadi Bu untuk yang Mulyandini. menginput, baik, untuk menginput Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran itu kan asalnya dari Kemenkes, lalu ini bentuknya bisa di-download sebagai PDF. Nah, itu kita masukkannya di book atau web page atau bagaimana ya? Soalnya sebelumnya sepertinya ini juga dari website juga gitu, Bu, asalnya. Ada ada soft file-nya ya berarti Bu Dini? Ya, jadi ada soft file PDF untuk kita entry manualnya itu, berarti kita pilih type-nya itu book gitu ya, Bu ya? Iya, buku saja, bisa dipilih buku. Karena kan nanti author-nya bisa ditulis Departemen Kesehatannya, dia sebagai author, seperti itu. Nanti penerbitnya bisa ditulis kalau dia penerbitnya, kan ada itu penerbitnya kalau Depkes ya, misalnya P2M, nah seperti itu. Itu bisa dimasukkan. Tahunnya kan sudah ada ya biasanya ya kalau dari itu PPK itu. Jadi ada tahunnya itu dimasukkan saja. Seperti itu. Jadi kita pilihnya yang book saja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian kita tidak perlu masukkan lagi URL. Jadi kalaupun misalnya ada full text-nya, itu kita bisa masukkan add file tadi ya. Jadi yang sudah saya contohkan tadi kan, pada waktu kita add entry manually, di bagian bawah itu kan memungkinkan kita untuk menyimpan soft file-nya juga. Seperti itu. Jadi kita tinggal langsung memasukkan saja, menyimpannya saja di dalam My Library Mendeley kita.
Gitu, Sebentar, Bu. Bung Esti, Ya, saya silakan. sudah cek untuk yang ditanyakan Bu Dini. Ini Gimana? Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan itu ternyata permen ya, peraturan menteri ya. Oh, permen. Oke. Ya, benar Bu Dini ya, Mbak Dini. Peraturan menteri betul. ya. Oh, Iya betul Mas. kal- Jadi keputusan Menteri Kesehatan RI gitu. Kalau peraturan menteri berarti coba Ibu Bung Esti coba langsung praktek insert Bu. Jadi nanti ada Oke, pilihannya. coba kita add entry Undang-undang. manually. Oke, Entry manually kita klik bisa pilih itu masuknya ke paten atau ini ya? paten, bukan dah. Enggak, Paten. sebentar. Paten coba kita pilih paten. Kita lihat kalau dia patennya harus kita masukkan. Bukan ya, kalau paten Bukan itu ya? lebih Bukan. ke ada lisensinya. Bukan, ini ada assignee segala. Jadi kita nggak bisa masukin ke paten ini. Iya. Kalau Kalau paten itu lebih ke hasil karya apa itu? iya Bukan ya, betul. bukan ke Ini paten. enggak. Ini lebih ke nanti atau report atau stati yang paling bawah di atasnya Statuta television. itu ya? Ya. Statuta ini. Ya, itu kan lebih ke hukum. Ini kalau bisa, nggak salah. ya. Ini bisa kita masukkan ke statuta juga bisa. Ada code number apa ini? Nah, itu ada nomornya nggak Bu Dini? Ada biasanya ada nomor ya. Soalnya di sini harus kita masukkan ada public law number-nya. Saya share Bu, ada Bu nomornya Bu. Saya share. Ada Bu. Ada coba ya? saya share. Iya. Jenengan stop share dulu, coba saya share. Oke. Saya stop share dulu. Oke. Ini, ya ini. Seperti ini Bu. Jadi lebih ke apa ya namanya ya? Iya benar statuta itu tadi. Iya, berarti kalau seperti nomornya. ini kita bisa masukkan ke yang statuta tadi. Ya, karena kan harus ada nomornya ya Bu Dini. Ya, Ada, itu nomornya Bu. ya. Ada nomor 464 2010 ya. Iya, bisa. Ini berarti kita pilih untuk type-nya yang statuta tadi aja. Ini bisa kita masukkan seperti itu, Bu Dini. Ya, baik. Terima kasih, Bu, Mas. Ya, sama-sama, Bu Dini. Ya, monggo silakan ada yang mau disaringkan lagi, Sobat Sibaper. Monggo, apakah masih ada, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi Oke, dilanjut, tadi. Bu Esti. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi itu tadi kalau kita add entry manually. Sekarang caranya kalau kita untuk memasukkan jadi lewat dari database misalnya atau dari search engine, misalnya dari PubMed. Oke, saya contohkan kalau dari PubMed misalnya. Sebentar. Oh, kan. Ya, ini bisa juga menjawab pertanyaan Bu Yunita tadi ya, Mbak Esti ya. Kita import dari Mendeley desktop ya, Mendeley web.
Bung Esti masih mute. Masih mute, Bung Esti masih mute. Di unmute dulu, Bu. Ya. Ini Sobat Sibaper, ini sudah saya klik, ini tadi logo Mendeley, tetapi kebetulan ini sedang ada problem. Jadi kita tidak bisa menyimpannya ke dalam Mendeley. Ini dari tadi dia cuma ada informasi ini. Jadi sekedar saya informasikan, kalau ini misalnya tidak sedang trouble, tidak ada masalah dengan Mendeley Web Importer yang ada di komputer saya ini dia akan langsung muncul informasi. Jadi file-file yang akan kita simpan di dalam My Library Mendeley kita. Kemudian nanti kita tinggal memilih mana saja yang akan perlu kita simpan. Kemudian selanjutnya kita pertama harus men-sign in dulu. Jadi kita pertama proses sign in dulu. Jadi kita masukkan akun email dan password Mendeley kita. Selanjutnya dia otomatis akan masuk ke Mendeley. Kemudian kita memilih file-file mana saja yang akan kita masukkan, judul-judul artikel mana saja yang akan kita simpan. Nah, selanjutnya dia secara otomatis akan masuk ke Mendeley. Jadi maaf, ini sedang ada trouble. Ini dari tadi dia cuman sign in aja, dan dia hanya muter-muter ini karena memang ada trouble ini sepertinya. Ya, saya lanjutkan, saya tunjukkan kalau kita sudah menyimpannya. Ya, saya tunjukkan ini Mendeley saya. Oh, screen share top. Kenapa nih? Sebentar, saya harus masuk Mendeley saya dulu. Sebentar. Saya sebentar. Oh, bukan. Bukan ini. Sebentar saya itu dulu. Saya kok hanya bahasa. Ini putus bahasa. Putus ini bahasa. Ini yang dibutuhkan untuk file apa, Mbak Ngesti? Saya kebetulan juga buka Mendeley sih. Halo, Bung Ngesti. Hilang ya? Baik, sambil menunggu Bung Ngesti, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing ya, boleh ya? Dipersilahkan raise hand atau mungkin langsung aja unmute. Monggo. Ada yang sudah berpengalaman gimana gitu dengan Mendeley, mau insert bibliografi misalnya belum bisa atau gimana, mungkin bisa sharing di sini. Silahkan. Monggo, ada banyak sekali ya nih ya yang hadir di sini, ada 60. Tadi 69, sekarang 63. Ya, saya tunjukkan. Iya. Jadi ini adalah, ya maaf, ini tadi juga terputus-putus, nggak tahu ini internet koneksinya tidak stabil ini. Ya, Sobat Sibaper, ini saya contohkan. Ini adalah file yang tadi dari PubMed. Kemudian kita simpan di My Library Mendeley kita. Nah, ini tampilnya seperti ini. Jadi ini untuk all library-nya, all dokumennya seperti ini. Kemudian saya pilih yang recently added. Ya, ini yang tambahan terakhir. Saya tunjukkan misalnya ini. Nah, ini dia ada muncul metadatanya, sudah masuk semua. Apabila ada muncul seperti ini, kita pastikan ini sudah benar, jadi si penulisnya juga sudah benar. Nah, kita klik ini.
Kemudian jadi ini nanti bisa dieksplor lebih lanjut ya, Sobat Sibaper, nanti cara menambahkannya seperti yang sudah saya contohkan tadi, karena tadi saya tidak bisa mencontohkan dengan sempurna, soalnya koneksi itunya. Suaranya nggak ada lagi, Bung Esti. Halo, Bung Esti. Ya, ternyata memang suaranya Bung Esti bukan posisi mute, tapi memang sepertinya jaringan di ruang internet baru bermasalah ini, Bapak Ibu. Saya buka ini aja deh, diskusi aja mungkin teman-teman. Halo, Bung Esti. Bung Esti masih berkendala ya? Oke, mungkin teman-teman ada yang mau sharing ya, pernah insert dari website ya, misalnya jurnal secara online gitu menggunakan web importer, ada nggak? Nggak ada? Nah, saya ingatkan lagi Bapak Ibu teman-teman, untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, monggo silahkan isi presensi terlebih dahulu. Di situ nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengevaluasi acara kita, acara Sibaper, di mana nanti akan digunakan untuk acuan kita. Bagaimana sih acara ini, apakah perlu ditingkatkan, apakah mau dilanjutkan, atau mungkin ada pelatihan lain yang diinginkan, atau mungkin Bapak Ibu ada usulan ya, Sibaper mau diisi apa gitu misalnya. Untuk besok hari kita ada belajar mengenai template penulisan karya akhir ya. Besok Bapak Ibu jangan lupa bisa gabung di acara kita ya, yang besok pagi. Kebetulan kita besok ada Sibaper 22 ya, mengenai template penulisan karya akhir. Mungkin saya share screen untuk ininya ya. Nah, ini besok kita akan belajar cara membuat template karya ilmiah dengan menggunakan Microsoft Word. Nanti ada Pak Haksa yang akan menjadi narasumber kita. Dan juga ada Bapak Bisi Mustafa nanti yang akan menjadi moderator. Kemudian di hari Rabu kita juga masih ada acara lagi, Bapak Ibu ya. Hari Rabu kita di ruang home theater lantai 2 gedung perpustakaan ya. Kita ada acara yang namanya clinical psikian training ya, nanti dari clinical K. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti, nanti bisa Bapak Ibu hadir dengan mengisi link yang sudah disediakan. Sebentar saya coba untuk carikan linknya ya. Pak Maniso, mungkin Ya, sebelum udah. dilanjutkan informasi itu, Ya. saya hanya menambahkan sedikit untuk yang terakhir, untuk Ya. kalau kita mengeksekusinya di Word, jadi membuat citasi dan daftar pustaka. Ini Oke, yang udah terakhir. nyambung, silahkan Ya. Mbak Esti, silahkan. Ya, ini soalnya ini nyambung putus terus nih. Ya, oke, Sobat Sibaper, maaf nih, soalnya tadi agak terputus juga. Nah, sekarang ini yang terakhir, cara kita kalau mau memasukkan referensi kita di dalam membuat citasi di daftar pustaka di Word kita,
Jadi yang pertama kita sudah ada naskah nih misalnya nih. Oke, kemudian kita memasukkannya referensi, kita buat citasi, kita klik insert citation, kemudian kita klik go to Mendeley, kemudian kita pilih yang mana yang kita masukkan, misalnya ini yang kita masukkan, kemudian kita klik cite. Nah, kemudian ya otomatis dia akan muncul. Ini pemunculan cara pengetikannya ini tergantung dari style yang kita pilih. Jadi ini kita lihat misalnya yang kita pilih dari yang Harvard misalnya, ya dia nanti akan otomatis akan berubah di sini. Ya, oke. Terus itu adalah kalau kita juga bisa memasukkan lebih dari satu citasi, dari sumber citasi, dari satu paragraf misalnya lebih dari satu sumber yang kita citasi, itu juga bisa kita lakukan. Ini karena saya tidak menyiapkan file Word-nya. Oke, ini misalnya, ya, ini misalnya saya pilih yang ini, kemudian kita klik cite, nah dia otomatis akan muncul. Ya, begitu selanjutnya. Jadi kemudian yang terakhir cara untuk membuat daftar pustakanya, kita tinggal mengeklik yang insert bibliografi. Ya, otomatis dia akan menambahkan sendiri tanpa kita harus meretype-nya. Jadi ini sesuai dengan style yang sudah kita pilih. Oh ya, satu lagi kalau misalnya tadi saya di depan bilang ada style UGM namanya. Kalau nanti Sobat Sibaper memerlukan nanti bisa kita kirim, bisa kita kirim lewat email untuk stylenya, nanti bisa dikopikan, nanti saya sertakan bagaimana cara mengcopy style UGM itu kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Jadi nanti saya sertakan itu. Jadi kalau yang diperlukan, kalau belum memiliki untuk style UGM, nanti bisa menghubungi sekretariat. Jadi nanti bisa langsung kami informasikan ke sekretariat dari pihak sekretariat yang akan mengirim. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf tadi banyak terputus-putus. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Pak Maniso sebagai pembawa acara dan moderator. Silakan Pak Maniso. Pak Maniso. Baik, ya terima kasih Bung Esti. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Saya kira banyak sekali ya ilmu yang sudah di-share sama Bung Esti ini. Tapi gini Bung Esti, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya menggunakan Mendeley ini. Ada nggak ya teman-teman yang mau sharing mungkin pengalamannya menggunakan Mendeley? Apakah lebih mudah menggunakan Mendeley desktop atau menggunakan Mendeley reference manager atau gimana? Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, silakan. Karena biasanya rekomendasi berdasarkan pengalaman dari teman-teman ya, monggo. Ada nggak teman-teman yang mau share lebih mudah mana menggunakan desktop atau reference? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, tak masalah. Nanti kita akan akhiri acara ini, tetapi acara yang besok masih ada workshop template, kemudian ada lagi besok kita hari Rabu itu ada workshop yang clinical key ya. Clinical key ini nanti Bapak Ibu akan saya perlihatkan untuk posternya. Untuk posternya adalah akan saya share screen ini ya, ini ya. Kita ada apa pembicara tamu dari Clinical Say ya, ada Ibu Natasha Gulati, Customer Success Manager dari Southeast Asia Elsevier.
Jadi sayang sekali nanti kalau Bapak Ibu tidak hadir di sini ya, hanya kuota terbatas hanya untuk 70 seat, di mana besok Bapak Ibu bisa langsung konsultasi ataupun sharing session mengenai penggunaan clinical care yang sudah dilanggan oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung daftar melalui link yang sudah saya kirimkan di kolom chat, yaitu ugm.id/form pendaftaran clinical care. Ya, Bapak Ibu bisa langsung daftar, kemudian nanti hari Rabu Bapak Ibu bisa hadir langsung ke perpustakaan lantai 2 di ruang home theater ya. Jadi kita akan ada acara luring, bukan daring lagi seperti ini, tapi luring pada hari Rabu pukul 13. Silakan Bapak Ibu yang sempat dan memang penasaran ya atas dengan penggunaan database clinical care ya. Ini sangat bagus untuk teman-teman klinisi, juga teman-teman peneliti, sangat bagus untuk mendukung aktivitas Bapak Ibu dalam pekerjaan maupun penelitian seperti itu. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu dalam acara SIBAPER 21 Belajar Mendeley kali ini, dan kami undang Bapak Ibu untuk mengikuti acara SIBAPER 22 besok pagi, besok siang maksud kami, besok siang dalam dengan tema penulisan template penulisan karya akhir ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bung Esti Gandini selaku narasumber, dan juga Bapak Ibu hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Sampai jumpa dalam acara SIBAPER berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.